I see the stars falling above me. 200 fireflies are Kamu bangun dan menyadari bahwa kamu makin cinta sama dia setiap hari. Jatuh cinta. whenever you're around. Gitu. Halo semuanya, gue Vera Talisa. Hari ini gue lagi di Relate mau masak French toast yang dimana adalah menu andalan gue kalau sarapan buat weekend. Jadi ingredientsnya pecel sayur pakai telur dadar, pakai kacang, itu tuh kayak udah komplit gitu. Kalau pecel pincuk Bu Ida itu deket rumah gue, itu enak banget. Gue suka banget pasta juga sih, tapi yang carbonara. Nah, tapi carbonara yang banyak beredar luas di sini tuh kayak terlalu creamy. Carbonara tuh sebenarnya kayak pakai kuning telur, yang gue senang yang kayak rada berminyak, yang nggak terlalu cream, tapi tuh kayak soft, terus al dente, terus kayak carbonara beneran. Sama yang ketiga, sei sapi sambal luwat, itu kayak comfort food gue. Terus kalau sei sapi lama lera sih masih terbaik. Romansa mungkin sesimpel cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan aja gitu, cinta yang mutual gitu. Kayak kan gak enak kan kita udah effort macam-macam tapi tidak berbalas gitu. Menurut gue kalau kita udah saling mencintai, mau sekecil apapun, sesimpel apapun hal yang dikerjakan bersama itu bisa romantis. Halo ya. Kamu bangun dan menyadari bahwa kamu makin cinta sama dia setiap hari. Karena menurut gue nggak bisa kayak lo tiba-tiba boom kayak cintanya besar gitu. Itu kan kayak ya mungkin euforia atau apa gitu. Tapi momen di saat lo sadar kalau cinta lo tuh terus berkembang walaupun kecil-kecil, dan begitupun dia, itu tuh kayak menurut gue sebuah blessing yang indah banget. Kalau gue merasa setiap lagu tuh punya kayak DNA-nya sendiri gitu. Bikin lagu tuh sebenarnya senyamannya liriknya masuknya gimana sih, kayak gimana dia kawin sama musiknya. Peran bahasa lumayan penting masuk di situ menurut gue. Secara kreatif sih kebetulan sampai sekarang full di gue sih, kayak secara untuk visual. Jadi gue setiap bikin lagu tuh kayak udah ada bayangan video klip selalu. Kayak lagunya itu terus gue kayak merem, terus kayak kebayang gitu, kayak pergerakan, per apa gitu. Jadi kalau untuk visual gue selalu menyesuaikan per lagunya aja gitu. Kebetulan karena lagu yang terakhir tuh emang jazzy gitu kan. Jadi kayak gue bikinnya rada soft, rada dreamy, kayak fairy tale-ish gitu. It was meant to be. Kalau secara profesional kayaknya kolaborasi sama Om Chandra Darusman itu kayak, karena Om Chandra tuh salah satu panutan dan referensi gue gitu. Karena musik di zamannya Om Chandra tuh gue lumayan relate
secara musik dan secara apa ya, penulisan lirik tuh gue suka banget eksplorasinya zaman-zaman itu. Kayak bikin lagu tuh bandel tapi tetap sophisticated gitu. Dan Om Chandra menurut gue yang paling srek sama cara penulisan lirik gue gitu, yang dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi waktu kolaborasi sama Om Chandra itu kayak dream come true. Saat yang sama ku merasa kenangan yang terindah, tanpa terasa ku sedang menikmati. Jatuh cinta. Oh. Sebenarnya ini sih, gue belum pernah rasanya nulis lagu cinta tuh yang ekspresif itu gitu. Maksudnya bukan yang kayak harus menemukan true love atau apa, tapi di saat momen lo jatuh cinta, walaupun mungkin ya jangan sampai ya, mungkin besoknya ada masalah atau ada apa, tapi momen itu tuh kalau kita freeze, kalau kita abadikan itu tuh indah banget gitu. Jadi gue pengen memberanikan diri untuk kayak gue pengen deh di saat gue lagi berbunga-bunga ini, di saat gue lagi merasakan yang jatuh cinta, lovey-dovey, kasmaran ini, bisa nggak ya gue nuangin ini ke jadi lagu, terus orang yang denger tuh bisa ngerasain hal yang sama gitu. Waktu rekaman sih, jadi lagu ini tuh rekamannya live, semua instrumennya live. Dari gue nulis di kamar terus kayak dimainin sama teman-teman, terus jadi akhirnya yang di kepala gue tuh jadi gitu, bayangannya itu paling seru sih. Apalagi rekamannya kayak barengan, biasanya kan kayak kita take satu-satu gitu. Nah ini kita live recording dan itu kayak yang paling seru sih. I hear a symphony of joy whenever you're around gitu. Jadi kebetulan kan pasangan saya juga produser saya gitu. Jadi setiap kita sama-sama tuh kita selalu dengerin lagu-lagu enak dan dia tuh referensinya bagus-bagus dan kebetulan dia juga senang lagu-lagu yang happy gitu kan. Jadi literally I hear a symphony of joy ketika lo ada, karena lo selalu nyetel lagu gitu. Tapi itu adalah lirik yang pertama aku tulis karena pas nulis lagu ini tuh kayak ada di kepala aku melodi gitu kan. Ini gue lagi ngedengerin melodi yang enak gitu. Gue lagi mendengarkan melodi yang bahagia di kepala gue. Akhirnya gue tulis I Hear a Symphony of Joy. Terus ditambahin Whenever You're Around karena itu faktanya kita kalau sama-sama tuh selalu dengerin lagu gitu. Jadi somehow tuh kayak semuanya connect gitu. I see the stars falling above me. 200 fireflies are dancing along. I hear a symphony of joy whenever you're around. Gitu. Museum date atau movie date? Movie date. Kenapa? Karena aku tuh sama museum tuh udah kayak terlalu pressure gitu. Karena dulu tuh aku sempet kerja di museum, jadi aku sempat jadi mbak-mbak yang ngejelasin karya gitu kan. Jadi entah kenapa udah nggak bisa menikmati secara enjoy gitu. Terus kayak dulu tuh di kampus kayak diwajibin datang ke museum atau art gallery setiap seminggu tuh at least satu gitu. Jadi kayak mikirnya udah menganalisa gitu kan. Sedangkan kalau film aku menjadi warga biasa aja gitu, menikmati gitu. Movie date. Terus bisa makan popcorn. Di Rennes namanya, di Perancis. Masak atau fotografi? Masak. Kalau seandainya Kavira dikasih kebebasan, kira apa yang mau dilakuin? Aku pengen banget nonton konsernya Jo Hisaishi. Itu tapi sebenarnya bisa dilakukan, tapi kemarin tuh Miss yang konser di Singapura itu lagi lebaran. Tapi sekarang yang kayak lagi di kepala aku pengen banget nonton konsernya Jo Hisaishi yang bikin musik untuk Ghibli.
Walking Back Home atau If See You Tomorrow? Kayak gimana? Walking Back Home, karena itu lagu pertama yang aku tulis. Pokoknya dulu tuh aku waktu SMA suka kan nulis lagu, tapi aku referensinya masih suka Avril Lavigne, Ashlee Simpson. Jadi itu kayak masa pencarian jati diri. Jadi secara penulisan menurutku aku belum nemu karakterku. Terus akhirnya kayak coba nulis lagu lagi, dan yang pertama aku tulis tuh Walking Back Home. Dan sampai sekarang itu tuh kayak jadi lagu yang paling paling punya personal meaning gitu untuk aku. Alors, je vous présente un French toast tuh apa ya? Surprisingnya aku nggak tahu French toast dalam bahasa Prancis apa. Un pain grillé avec des fraises et de miel. J'espère que vous allez aimer. Voilà. Like it was meant berry. Oke, jangan lupa dengerin Like It Was Meant To Be, udah ada di semua streaming platforms. Video liriknya udah juga bisa kalian tonton di YouTube. Dan jangan lupa tungguin albumku yang bakal rilis tanggal 22 September, karena Like It Was Meant To Be adalah kayak semacam intro untuk the whole team albumnya. Stay tuned.